Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, cara kaya, dan juga share ke sebanyak mungkin teman, keluarga, saudara, sahabat, dan juga platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, dan juga grup-grup WhatsApp yang Anda miliki supaya kami dapat cepat berkembang dalam memberikan insight, edukasi, dan juga informasi di bidang finansial, investasi, dan pasar modal Indonesia. Bagi Anda yang sudah subscribe dan juga share, kami haturkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Oke, kita mulai analisa kita hari ini tentang dua saham yang selalu diperdebatkan, mana yang lebih bagus dari dua titans atau penguasa pasar rokok Indonesia. Yang pertama, PT HM Sampurna Tbk atau HMSP, dan dibandingkan dengan PT Gudang Garam. Oke, kita akan membahas satu persatu dulu. Yang pertama kita lihat HM Sampurna. HM Sampurna memiliki market cap 193 triliun. Kalau kita bandingkan dengan kompetitornya GGRM memiliki market cap yang hanya kurang lebih setengahnya, 90,19 triliun. Jadi secara market cap HMSP leading 2 kali daripada Gudang Garam. Kemudian kalau kita lihat HMSP listing di Bursa Efek Indonesia 15 Agustus 1990 dengan penguasa saham terbanyak adalah PT Philip Morris Indonesia dengan 92,5% dan masyarakat 7,5%. Sedangkan GGRM listing tanggal 27 Agustus 1990 dengan penguasa saham utama adalah Surya Duta Investama 69,29%, Surya Mitra Kusuma 6,26% dan masyarakat 24,45%. Oke. Jadi kalau secara saham yang di masyarakat, saham Gudang Garam lebih banyak daripada HM Sampurna. Kemudian kita pindah ke profil fundamental perusahaannya. Kalau kita lihat, kalau kita mengacu pada data tahun 2019, di mana IPS-nya adalah 118 dan tahun 2020 IPS-nya diperkirakan adalah 114, maka HM Sampurna kalau kita menghitung IPS kali 10 atau per 10 untuk menghitung harga wajar sederhana, walaupun saya tahu banyak sekali cara perhitungan harga wajar, tapi supaya untuk mempercepat perhitungan, maka sebenarnya harga Sampurna saat ini 1660 sudah di atas harga wajarnya. Kemudian kalau kita bandingkan misalnya dengan GGRM kalau kita lihat, kalau berdasarkan IPS tahun 2019, maka IPS-nya 5.655 dan diperkirakan IPS tahun ini adalah 5.086. So, kebalikan daripada Sampurna yang sudah di atas harga wajarnya. Kalau menggunakan perhitungan IPS kali 10 atau per 10, Gudang Garam masih di bawah harga IPS kali 10. Masih 46.875, lebih kecil ya daripada 50.860. Kemudian kalau kita lihat secara fundamentalnya, HM Sampurna memiliki keadaan fundamental dengan sales sebesar 23,69 triliun, aset 63,3 triliun, liability 24,23 triliun, equity 39,07 triliun, dengan net profit 3,32 triliun. Nah, ini masih
kita bandingkan dengan gudang garam yang salesnya hanya 27,26 triliun, asetnya 76,83 triliun, liability 23,45 triliun, equity 53,38 triliun, cash flow 13,71 triliun, dan net profitnya 2,45 triliun. Jadi net profitnya masih lebih kecil daripada net profit dari HM Sampurna. Kemudian kita lihat dari beberapa data fundamental tadi, kalau kita lihat book value per share-nya dari HM Sampurna adalah 336, ya, sehingga menghasilkan PBV 4,94, memang cukup besar, lebih besar daripada gudang garam. Price earning ratio-nya juga di atas 10, 14,56, lagi-lagi lebih besar dari gudang garam. Jadi secara valuasi memang Sampurna jauh lebih mahal daripada gudang garam. Gudang garam sendiri valuasinya price earning ratio-nya adalah 9,22 kali. Kemudian book value per share gudang garam adalah 27.742, sehingga price to book value ratio-nya hanya 1,69 kali. Jadi lebih murah gudang garam kalau kita bicara secara valuasi. Lalu bagaimana kalau kita bicara soal dari profitability-nya? Kalau kita lihat profitability HM Sampurna, NPM-nya atau net profit margin-nya adalah 14,02% dengan return on equity sebesar 34% dan return on asset 20,98%. Luar biasa ya, return on equity 34% itu sangat besar untuk perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan gudang garam itu memiliki net profit margin hanya 8,97%, jauh lebih kecil daripada HM Sampurna. Dan return on equity-nya hanya 18,33% dan return on asset-nya hanya 12,73%. Jadi return on equity dan return on asetnya hanya mungkin hampir separuhnya HM Sampurna, ya, separuh lebih. Jauh sekali perbedaannya. Jadi kalau kita lihat dari secara profitability atau profit, Anda tidak bisa membandingkan HM Sampurna dan gudang garam. Jauh HM Sampurna meninggalkan gudang garam, walaupun gudang garam secara valuasi jauh lebih murah. Inilah yang selalu diperdebatkan oleh analis. Analis selalu asumsi atau mengatakan bahwa gudang garam jauh lebih murah daripada Sampurna. Tapi itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa diperdebatkan, karena secara profitability HM Sampurna jauh mengungguli gudang garam. Kemudian kalau kita lihat secara liquidity atau debt equity ratio-nya, gudang garam memiliki rasio utang 43,94%. Jika dibandingkan dengan HM Sampurna, utang HM Sampurna memang lebih besar, 62,03%. Lalu kalau kita lihat dari harga, memang kelihatannya jauh sekali ya, 1.600 berbanding dengan 40.000 lebih gitu ya. Tapi Anda harus tahu bahwa HM Sampurna pernah melakukan stock split 1:25 di tanggal 13 Juni tahun 2016. Jadi Anda bisa kalikan sendiri berapa harga Sampurna sebelum stock split 1:25. Kemudian kalau kita lihat rentang harganya, HM Sampurna memang kalau kita lihat dari awal tahun diperdagangkan dengan rentang 1.085 sebagai harga terendah dengan harga tertingginya 2.350 yang tercapai dari awal tahun sampai sekarang. Sedangkan kalau kita lihat gudang garam, harga terendahnya dalam satu tahun ini adalah 30.625 dengan harga tertingginya 59.075. Sedangkan kalau dibandingkan dengan harga terendah tertinggi 5 tahunnya, HM Sampurna harga terendahnya tetap 1.085, harga tertingginya 5.550.
gudang garam, kalau kita bandingkan, harga terendahnya 30.625 dan harga tertingginya 100.975. Jadi sebetulnya kalau kita katakan harga gudang garam maupun harga HM Sampurna saat ini keduanya masih sama-sama murah. Bahkan sangat murah jika dibandingkan dengan misalnya all time high-nya. Atau kalau dibandingkan dengan harga year to date, harga gudang garam dan harga HM Sampurna masih visible untuk dikoleksi. Nah, sekarang tergantung Anda, apakah Anda berminat dengan saham-saham yang bergerak di industri rokok? Kalau iya, saham mana yang Anda pilih? Apakah Sampurna yang profitability-nya lebih bagus atau gudang garam yang valuasinya lebih murah? Pilihannya ada di tangan Anda. Karena apapun yang Anda pilih, apapun yang Anda analisa, harus Anda sesuaikan juga dengan time management, money management, dan juga trading plan Anda. Mudah-mudahan analisa ini dapat membantu Anda untuk mengambil keputusan mengenai saham-saham consumer good, khususnya di sektor rokok ini. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, maju terus untuk mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia.